Halo semua, baik lagi di channel Video Bola Arjuna bersama aku Wibowo Iman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terutama bagi penggemar Chelsea, tadi malam pekan ke-21 Liga Inggris, Chelsea menjamu Fulham di Stamford Bridge. Chelsea menang 1-0, teman-teman. Chelsea mencetak gol lewat penalti dari Cole Palmer karena adanya pelanggaran terhadap Raheem Sterling, teman-teman. Chelsea meraih 3 poin, seneng banget. Eh, tapi Chelsea masih tertahan di papan tengah klasemen. Semoga ini terus menjadi rentetan yang positif. Chelsea menang terus, semoga. Ya, walaupun hasilnya mungkin hanya 1-0, maksudnya seret ya, bisa dibilang teman-teman ada beberapa peluang yang dikonversi gagal gitu ya. Tapi semoga ini awal yang baik terus supaya Chelsea bisa terus step up, naik terus dan permainannya terus meningkat. Secara permainan teman-teman, tadi malam Chelsea bermain sedikit lebih baik. Aku tidak bilang bermain jauh lebih baik, enggak, tapi bermain sedikit lebih baik eh, dibanding sebelum-sebelumnya gitu ya. Terutama kemarin kalah lawan Middlesbrough ya di Piala eh, ya Carabao atau di Piala ya Liga Inggris itu. Permainan Chelsea sedikit lebih baik. Eh, Mentalnya Chelsea tetap terjaga, tidak terpengaruh. Aku senang banget. Aku harap terus begini. Duet lini tengah Enzo Fernandez dengan Moises Caicedo bermain baik. Cuma ya, aku tahu mungkin dari video-video yang awal aku ngobrol dengan teman-teman, aku jujur nggak suka sama Conor Gallagher gitu ya. Dan aku harap sih diganti gitu ya. Aku harap diganti gitu, mengubah formasi atau diganti Conor Gallagher. Bisa menempatkan Cole Palmer sebagai attacking midfielder di situ. Dia bisa bergerak liar, bebas, memberikan passing, bergerak ke kanan ke kiri, memberikan passing juga ke kanan kiri. Dia bergerak um, dengan liar gitu ya, terus sehingga terjadi adanya pelanggaran terhadap dia, bisa membuat pemain kena kartu, terus terciptanya peluang oleh Chelsea juga di lingkaran area 16 besar gitu ya. Dan kiri kanan tempari Mudryk sama Sterling gitu ya. Aku harap sih begitu. Mudryk punya kecepatan. Aku harap sih Chelsea memberikan dia kesempatan. Dia hanya butuh kesempatan sih. Kalau memang dia dikasih kesempatan, aku yakin deh dia dipercaya dia akan main bagus. Karena Nkuku juga cedera gitu. Armando Broha juga aku bilang nggak bisa diharapkan sih. Mungkin Sterling bisa ditaruh di depan dengan Mudryk dan hmm, ya ada beberapa pemain ya, atau bisa mencoba David Washington yang didatangkan dari Santos di depan mungkin, daripada memainkan Armando Broja gitu. David masih muda, dia juga pergerakannya bagus. Ya mungkin bagi Mauricio Pochettino belum teruji ya, tapi balik lagi kalau dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan ya dia bisa menjadi sesuatu gitu teman-teman, dan dia dibeli dengan harga nggak murah gitu, yang pasti kualitasnya bagus gitu ya teman-teman. uh, ya di bursa transfer ini aku belum melihat Chelsea melakukan pembelian. Kita masih menunggu siapa yang didatangkan dan siapa yang keluar. Baru ada Ian Maatsen yang diambil sama Borussia Dortmund. Semoga nanti permainannya bagus di Dortmund, balik lagi ke Chelsea bisa memberikan sesuatu. Kalau memang penampilannya oke di Dortmund, dia mau balik lagi ke Chelsea, dia bisa memberikan sesuatu. Dan positifnya Ben Chilwell sudah kembali bisa menjadi opsi bek kiri dibandingkan Levi Colwill, karena Ben Chilwell bagus dalam menyerang juga maupun bertahan. Karena ya Chelsea jujur timpang di kiri dan kanan, Malo Gusto menyerang sampai ujung agresif, tapi Levi Colwill jujur lebih bertahan ya, jadi agak timpang kiri kanannya.
Mungkin the next-nya bisa menggantikan Thiago Silva ya, mungkin kalau pensiun dan Chelsea nggak membeli pemain belakang lagi, Levi Colwill bisa ditaruh di back tengah sebelah kiri. Ben Chilwell akan mengambil alih di back kiri. Levi Colwill bagus untuk menjadi back, dia kuat, ya dibandingkan ditaruh jadi back kiri gitu, karena serangan Chelsea akhirnya jadi timpang kiri kanan gitu teman-teman. Dan kabarnya juga Ousmane Diomande dari Sporting Lisbon akan direkrut gitu ya. Harganya juga nggak murah. Pemain yang sangat bagus, masih muda, tapi Chelsea kita tahu sudah menghabiskan banyak uang untuk dua Monaco, Axel Disasi dan Benoit Badiashile. Aku harap Chelsea bisa memaksimalkan dulu dua pemain muda ini. Chilwell pun sudah kembali, Levi Colwill juga bisa bermain di back tengah juga dengan secara baik. Nah, aku harap sih bisa dimanfaatkan dan membeli lebih baik di area yang memang diperlukan gitu. Kalau memang Cole Palmer ditaruh di penyerang sayap untuk cut inside, aku harap ada gelandang serang yang sangat bagus dan berpengalaman untuk diambil Chelsea daripada membeli back lagi gitu ya, karena investasinya udah gede banget untuk dua Monaco ini gitu teman-teman. Ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Permainan Chelsea intinya jauh lebih baik, dan Conor Gallagher aku harap diganti karena bagi aku nggak berguna juga gitu. Maksudnya dia nggak bisa jadi jembatan, di tengah juga jelek, di gelandang serang ditaruh dia tidak bisa menyuplai bola kiri kanan, masuk ke area koordinat, terlepas dari ada satu peluangnya dia yang terkena tiang gawang ya teman-teman. Lepas dari itu bagi aku pribadi sih nggak ada fungsinya gitu Conor Gallagher gitu. Dan aku harap memang diganti atau dirubah formasinya, misalnya menjadi 4-2-3-1 4-3-3 misalnya, itu lebih baik. Mungkin Conor Gallagher dengan ada dua pemain di sampingnya mungkin bermain lebih baik gitu ya. Ya aku harap sih diganti sih, aku nggak begitu suka gitu ya. Mungkin bisa mengambil Rafa Silva dari Benfica, itu bagus banget. Seorang gelandang serang berteknik tinggi, luar biasa cepat, dia agresif juga, bisa menjadi opsi menjadi Chelsea untuk gelandang serang, dibanding rumornya katanya membeli penyerang Dropnik dari Girona. Yang aku ngelihat permainannya mirip-mirip sebetulnya dengan Alvaro Morata, cuma bedanya dia kidal gitu ya. Aku berharap sih nggak diambil Dropnik, karena menurut aku nggak cocok ya. Aku lebih memilih moga-moga Chelsea mengambil Rafa Silva dari Benfica. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, itu aku bilang cocok. Dia bisa berkolaborasi dengan Cole Palmer maupun Sterling atau siapapun di lini tengah, Enzo Fernandez, karena kualitas tekniknya juga tinggi, supply bolanya bagus, dia menyusup up dari lini tengah ke depan juga bagus, luar biasa permainannya. Aku harap gitu ya, sambil menunggu siapa yang nanti yang diambil. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan juga, selalu dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video bola Arjuna kali ini. Tidak ada yang bisa aku bilang selain aku senang Chelsea menang. Walaupun terlepas Chelsea hanya menang 1-0, semoga lebih baik. Lini serangnya semoga lebih tajam. Christopher Nkunku cedera, semoga sembuh. Bisa ditaruh di depan daripada Armando Broja ya teman-teman. Nkunku lebih tajam, jauh lebih tajam. Dia lebih gesit, lebih cepat. Gitu. Terima kasih teman-teman. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan video yang menarik, dan masih menunggu bursa transfer siapa yang masuk ke Chelsea. Itu yang masih aku tunggu sih. Atau nanti aku coba bahas siapa sih rekomendasi mungkin midfielder atau defender yang mungkin aku coba rekomendasikan versi aku ya ke Chelsea. Siapa tahu mungkin Chelsea tiba-tiba benar-benar mengambil gitu pemain itu. Ya berarti wah ternyata aku juga punya prediksi nih sebagai misalnya squad gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam bola Arjuna, Wibowo Iman pamit. Dadah.